Oke, salam sukses lagi buat teman-teman semua. Pada video sebelumnya kita udah berhasil mem-custom header button ya. Jadi di sini kalau teman-teman kita klik, dia udah berhasil ya. Kita tinggal mengisi konten dari si food category screen-nya. Dan untuk mengisi kontennya ya, saya akan coba tambahkan di sini. Teman-teman bisa balik ke editor ya. Di sini kita akan coba tambahkan di dalam komponen. Teman-teman bisa klik kanan. Kemudian teman-teman bisa buat sebuah file dengan nama kategori grid.title.js ya, seperti ini. Dan konten ini atau komponen ini berfungsi, kita akan memisahkan ya. Kalau teman-teman perhatikan, saya coba jelaskan terlebih dahulu. Kita akan memisahkan mana screen mana komponen ya. Jadi screennya ini hanya berisi datanya aja, dan untuk stylenya itu dipisahkan di dalam komponen ya. Jadi saya akan memisahkan mana screen mana komponen ya. Di sini teman-teman bisa balik ke GitHub saya. Di dalam bahan ajar React Native ini, di sini ada kategori grid.title.js ya. Teman-teman bisa coba copy. Di sini kita coba copy dulu semuanya. Kemudian teman-teman bisa coba pastekan di dalam editor sini. Oke, kalau udah teman-teman bisa coba save. Dan masih belum ada apa-apa ya, karena memang kategori grid title komponen kita itu belum kita panggil di manapun. Oke, sekarang tinggal kita panggil di dalam food category screen ini ya. Dan untuk datanya, minimal di sini kita akan buat sebuah new file di dalam data. Kita akan membuat sebuah dummy data.js. Oke, kita akan buat dummy data.js, dan datanya ini diambil dari GitHub saya juga ya. Saya udah menyiapkan di dalam dummy data di sini. Kita akan coba buat satu persatu ya. Di sini untuk data pertama kita itu adalah yang ada di sini. Dan untuk membuat sebuah datanya, kita harus membuat sebuah model terlebih dahulu dengan nama model kategori .js ya. Nanti dalam model itu kita harus mengextend atau memanggil new kategori seperti ini ya. Jadi kita akan buat, sebelum kita membuat dummy data, kita harus membuat sebuah model terlebih dahulu. Di sini di dalam editor ya, kita udah nyiapin folder model, dan teman-teman bisa klik kanan new file. Kita akan namain filenya itu adalah kategori.js. Dalam ini typo lagi nih ya. Ini salah nulis. Ini harusnya namanya itu adalah kategori.js seperti ini. Oke, di dalam kategori.js ini kita akan buat sebuah kelas dengan nama sesuai dengan nama filenya ya. Ini adalah namanya itu adalah kategori. Di dalam kelas ini dia pasti mempunyai sebuah konstruktor ya. Di dalam konstruktor ini untuk datanya itu kita mempunyai sebuah ID, kemudian ada title, dan ada URL image ya, URL image seperti ini. Dan untuk memanggilnya, di sini kita tinggal tulis this.id sama dengan ID ya. Begitu juga seterusnya. This.title sama dengan title. Oke, di sini title, kemudian di sini kita tulis this. Oke, sorry, bukan title tapi this.url image sama dengan URL image ya, seperti ini. Dan untuk ini nggak usah pakai koma, tapi kita menggunakan titik koma ya. Sebenarnya walaupun karena ini bukan PHP ya, seharusnya tanpa menggunakan titik koma pun ini nggak menjadi masalah. Oke, jangan lupa kalau kita udah membuat sebuah kelasnya, kita kan ekspor terlebih dahulu agar kelas ini bisa digunakan ya. Export default di sini yaitu nama kelasnya dengan nama yaitu kategori seperti ini. Oke, ini huruf kecil ya. Dan kalau udah seperti ini, teman-teman bisa coba save, dan barulah kita akan berbalik lagi ke dalam folder data. Di sini di dalam dummy data ya. Di dalam dummy data ini baru bisa kita coba gunakan. Pertama, teman-teman bisa panggil dulu modelnya di sini ya. Untuk modelnya ini seharusnya nggak selengkap ini manggilnya ya. Kita tinggal tulis import yang pertama dengan nama filenya itu adalah kategori, dan kategori ini berasal dari mana ya. Kita akan definisikan dia dari dalam model kategori ya. Kita tulis model, dan di sini ada kategori.js. Oke, dan sampai di sini barulah kita bisa menggunakan dummy data yang udah kita siapin
ya. Di sini teman-teman bisa coba copy dan kemudian teman-teman bisa coba paste di dalam editor. Ya, jadi intinya ya, ini adalah bukan pakai i tapi pakai y ya, biar nggak usah kita ganti-ganti lagi. Dan intinya adalah yang tadi kita buat model seperti ini ada ID, title, dan juga URL image. Dan ID itu adalah yang ini, dan title itu adalah yang ini. Dan di sini adalah URL image. Oke, seperti ini. Ya, sampai di sini jelas lah ya model kita itu untuk apa. Teman-teman bisa coba save. Kalau udah di save, kita tinggal memanggilnya itu di dalam food kategori screen ini ya. Kita tinggal mengeksekusi di dalam food kategori screen ini. Di sini ya, di dalam food kategori screen kita akan buat sebuah variabel biasa ya, di sini dengan nama render grid. Oke, render grid item, dan dia mengambil dari item data. Oke, biar teman-teman nggak bingung ya, render grid item data ini untuk apa, saya akan coba import plat list terlebih dahulu di sini biar kita akan menggunakan datanya. Oke, dan kalau udah import plat list, kita akan coba panggil grid title-nya ya, yaitu seperti ini, kategori grid title yang udah saya siapin ya. Selain itu, kita akan coba import kategorinya yang dari dalam model seperti ini ya. Jadi kita harus load sebuah komponen terlebih dahulu, dan juga kita memanggil dummy data kategori ya, supaya dummy data kita ini bisa kita gunakan. Dan di sini karena kita udah meload sebuah plat list untuk merender sebuah komponen data, teman-teman bisa coba hapus di sini. Kemudian bisa ketikkan sebuah plat list ya, seperti ini. Dan plat listnya ini kita akan ngambil kolomnya ini adalah 2. Kemudian untuk datanya ini kita ngambil dari datanya ini kita ngambil dari kategoris ya. Selain datanya ngambil dari kategoris, untuk render itemnya ini kita akan ngambil dari render grid item ya. Sorry, bukan seperti ini, tapi kita akan manggil dari render grid item yang udah kita siapin di sini. Kemudian untuk key ekstraktornya, di sini kita akan mengambilnya itu ada 2 buah variabel. Yang pertama ada item dan juga ada index. Dan untuk key-nya itu adalah item.id. Maksudnya ID ini apa? Nah, maksud ID itu di dalam kategori kita, di dalam dummy data. Di sini kan kita mengextend model, dan model ini ada ID ya, jadi menggunakan kuncinya itu adalah ID ya, di mana angka 1 sampai dengan 10. Oke, sampai di sini jelas lah ya untuk penjelasan ID. Dan di dalam food kategori screen sini, teman-teman bisa coba buat, kita tinggal membuat sebuah render grid itemnya. Oke, di dalam render grid item ini kita tinggal memanggil yaitu kategori grid title. Oke, seperti ini ya. Tapi seperti ini karena dia mengextend sebuah JSX. Dan di kategori grid title ini kita tutup terlebih dahulu, dan kita tinggal menggunakan sebuah title ini dari mana? Nah, title ini kalau teman-teman balik di dalam kategori grid item, di sini kan ada sebuah proofs dengan nama title ya. Jadi kita harus memanggil title, image, dan juga yang ada di on select sini. Oke, kita lanjut dulu biar teman-teman nggak bingung ya. Di sini saya akan coba ke food kategori screen-nya, dan untuk title-nya di sini kita akan ambil dari item data dot item dot title. Oke, selain ada title dan juga ada on select ya. Di dalam on select ini kita adalah sebuah function. Kita coba taruh konsol terlebih dahulu, console log test ya di sini. Dan kemudian di dalam on select ini kita tinggal memanggil image-nya, gambarnya. Di gambar sini kita akan ambil dari item data dot item dot URL image ya, seperti ini. Kalau udah seperti ini, seharusnya ini udah berjalan dengan lancar ya.
teman-teman bisa coba save terlebih dahulu dan kita coba jalankan. Saya akan coba kill terlebih dahulu aplikasinya. Saya akan coba close. Kemudian saya akan coba jalankan menggunakan Expo Start ya. Kita tunggu sampai ini berjalan dengan lancar. Kita lihat, mudah-mudahan ini nggak terjadi masalah. Saya akan coba tekan huruf I. Di sini kita akan melihat aplikasi kita ini berjalan dengan lancar atau tidak ya. Kita tunggu sebentar. Oke, di sini dia udah running ya. Kalau misalnya saya coba klik login, oke, di sini ada variabel item ya. Variabel item ini kita mengalami error ya. Kalau teman-teman perhatikan di dalam sini, ini item data ya. Ini bukan item, tapi kita harusnya memanggil itu adalah item data. Oke. Kalau udah seperti ini, teman-teman coba save dan saya coba klik login lagi. Dan ini aplikasinya kita coba kill lagi dan kita coba jalankan ulang ya. Kita coba tunggu sampai ini berjalan dengan lancar. Oke, dia udah berjalan. Kalau misalnya saya klik login, oke, di sini nggak ada screen apa-apa ya. Di sini nggak terjadi error, tapi screen kita blank ya. Kalau saya coba analisa terlebih dahulu, nah itu terjadi karena di sini ya kita nggak mengembalikan nilai ya. Kita harus mengembalikan nilai, dan di sini saya coba cut, saya coba paste di dalam return ini. Kalau udah, teman-teman bisa coba save dan teman-teman bisa melihat ya. Di sini konten kita ini udah bagus ya, berarti tandanya aplikasi kita ini udah lancar ya. Kita udah berhasil menampilkan dummy data di dalam screen kita ya. Saya akan coba jelaskan sedikit ya. Di dalam kategori title ini kan ada title. Di dalam title ini adalah proofs yang udah kita tampilkan di sini ya. Jadi sebenarnya teman-teman harus mengikuti React Native dasarnya terlebih dahulu di dalam video YouTube saya. Oke. Jadi biar teman-teman nggak bingung pada saat teman-teman udah ke materi sini, teman-teman jadi nggak bingung. Oke. Dan untuk pengguna Android, di sini kan ada platform ya. Kalau teman-teman pengguna Android, saya suka di sini suka lupa ya, di sini kita menggunakan sebuah font family gitu teman-teman. Kalau di sini ada style yang kelewat ya, saya menggunakan font family, teman-teman bisa coba hapus. Yaitu untuk pengguna Android. Oke. Sampai di sini dulu dah, seperti ini ya. Di dalam header title kita ini kan ada font family. Teman-teman untuk pengguna Android, teman-teman nggak usah menggunakan ini ya. Teman-teman bisa coba hapus yang ini, teman-teman bisa coba hapus juga. Oke, sampai di sini dulu. Berarti kita udah berhasil membuat kategori data kita. Nanti di video selanjutnya saya akan coba sedikit menjelaskan ke teman-teman ya, maksud dari si kode model kita dan dummy data ini seperti apa. Saya yakin teman-teman masih ada yang belum paham. Oke, salam sukses lagi buat teman-teman semua. Sekali lagi saya ucapin terima kasih.